P. Guys, sudah mulai guys. Ayo guys. Kedengeran ya? Kedengeran kah hujannya guys? Aman lah ya, nggak apa-apa lah ya. Aman lah ya. Oh iya kah? Backsound hujan deras banget kah? How about now? Masih atau udah mendingan? Masih? Oke, bentar ya. Bentar. Gimana guys kalau sekarang guys? Info. Masih keras nggak suaranya? Better lah ya. Better lah ya. Atau aku sambil setel lagu gitu ya. Mungkin. Duh mataku. Suara kamu lebih gede. Wow. Gak jelas gak dit. Ya kita sambil lagu. Malah terlalu keras ini nanti lagunya. Enggak gitu. Terlalu keras dit. Over. Gak jelas hari ini. Oke guys, kita mulai. Jaket kakak mana? Jaket apa coy? Jaket apa guys? Bentar. Angle-nya kurang naik. Bentar ya guys ya. Nah, ini yang lebih tinggi gini kan. Oke ya sih ini. Oke guys, kita menyapa dulu teman-teman di sini. Halo guys, semuanya gimana kabarnya guys? Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebenarnya tadi yang aku lakukan adalah menutup semua jendela guys. Bentar, sorry. Biar kalian kedengeran. Sebenarnya tadi itu yang aku lakukan adalah menutup semua jendela guys. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang ngerasa suaranya nggak terlalu keras, jendelanya udah tutup. Cuma permasalahannya adalah nafasku jadi agak gak enak sekarang karena sedikit udara yang masuk karena jendelanya, kacanya aku tutup rapet. Jadi aku nafasnya agak kurang enak. Gak apa-apa lah. Udah ya. Iya sih, aku juga sebenarnya telingaku juga mendengarkan suara hujan yang agak kecil sih jujur. Suara hujannya udah mereda di telinga saya. Tapi gak apa-apa. Gimana guys kabarnya guys? Belibet ya guys, sorry guys, udah lama gak live guys.
Duh, sekarang buka aja jendelanya. Tadi marah-marah. Kadit rame banget, niat gak sih live, tadi malah marah gitu. Sekarang suruh buka. Udah nggak, biarin lah. Gak apa. Gimana guys kabarnya guys? Halo halo. Halo kakak siapa dong? Halo Liva. Halo semuanya. Woi baik sekali. Kak Kadit main Roblox enggak? Enggak guys, aku main yang lain. Karena slot storageku buat download game nggak mau aku habisin buat game doang. Mau download yang lain juga, sama mau ngedit video juga guys, sedikit. Karena kalau udah habis storage-nya, kalau aku nggak ngasih slot penyimpanan di HP ku atau di laptop atau di mana, aku kalau mau ngedit video baru jadi bingung kan, jadi harus hapusin yang lain kan, bisa aplikasi, bisa game, bisa foto-foto. Kalau misalkan udah emang aku sediain storage kosong gitu, jadi kalau aku mau cepet-cepet ngedit bisa langsung gas gitu, nggak perlu mikir storage lagi. Halo semuanya. Kadit, kamu pernah baca AU? AU itu apa guys? AU itu yang ini yang nggak nyata itu apa AU? Kepanjangannya apa? AU itu? Apa kepanjangannya, Rek? Aku nggak tahu kepanjangannya. What is AU? Astronomical Unit, Alternate Universe. Aku nggak pernah guys baca yang nggak nyata karena hidupku sudah seru. Jadi aku tidak perlu mencari keseruan di dunia fiksi guys. Hidupku sudah seru guys. Aku sudah bersyukur lah. Sudah bersyukur dengan hidup sendiri guys, aku guys. Tapi jujur aku juga sebenarnya suka nonton film fiksi ya. Tapi kan apa ya, film fiksi itu cuma bentar, nggak lama, dan ceritanya jelas gitu loh. Maksudnya berdasarkan sesuatu yang ditulis benar-benar, ada visualnya juga, ada pesannya juga, nggak yang karena galau doang, nggak yang karena ya apa gitulah. Kalau film sih mungkin agak beda ya sama. Menurut kalian gimana guys? Kayak movie gitu tentang drama atau tentang science fiction atau tentang action, apakah itu bisa disamakan dengan AU atau beda jauh guys? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurutku sih beda jauh ya, karena dari sisi tujuannya aja, dari sisi purpose dibuatnya aja udah beda guys. Kalau menurutku ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Gak ada yang jawab pertanyaanku. Oh beda. Pengalaman nonton MPL seru, tapi Andreas telat guys. Jadi aku beberapa game itu nonton sendirian. Tapi aku duduk di sebelah sama ini, player Onyx yang Mobile Legends cewek. Onyx Pertiwi apa namanya. Aku duduk satu row sama mereka. Terus ngobrol-ngobrol, tapi yang ngajak ngobrol paling banyak sih Andreas itu. Oke guys, langsung saja ya, kita sesuai dengan ini guys ya, sesuai dengan rencana kita hari ini guys ya. Apa itu adik-adik? Kita akan jawab pertanyaan ya guys ya. Kita mulai dari yang di Twitter dulu, karena tadi pertama kali aku minta teman-teman ke Twitter, tapi ternyata ada yang DM aku, nggak cuma satu sih, ada beberapa yang kayak bilang nggak punya Twitter lah, atau ada yang pengen nanya sesuatu tapi nggak mau ketahuan lah siapa yang nanya gitu. Jadi udah aku coba secret message, dan nih kalau yang di secret message link guys, jujur ya guys ya, jujur banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Ada 93 guys pertanyaan yang di secret message link. Dan mungkin bisa bertambah ini selama berjalannya live ini guys. Nah ini nambah satu lagi nih, 94 nih. Nambah lagi satu. Oke, kita mulai dari yang Twitter dulu ya. Sebelum itu aku mau minum karena aku udah nggak bisa nafas. Oke guys ya. Guys, sudah lama tidak live ya guys ya. Ya terakhir live sendiri 3 minggu yang lalu kayaknya, atau 2 minggu ya. Ya udah lama deh. Buka aja jendelanya dikit ya wes. Dah. Oke guys ya. Gimana rasanya kemarin ke SMA Elfitra? Jujur ya guys ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah suatu background story dulu guys ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, dulu kan ITB kalau tahun pertama atau kita disebutnya namanya adalah TPB, itu kan di Jatinangor. Nah, waktu aku tahun pertama dulu, waktu TPB, tahun pertama kuliah, aku tuh sering banget main-main ke Bandung lah ya, naik motor sendirian atau bareng temen dari Jatinangor ke Bandung. Nah, jalan yang aku lewatin atau rute yang aku lewatin itu selalu ngelewatin jembatan atas rel kereta api, yang di sana itu aku bisa ngelihat gedung tulisan SMA Elfitra itu guys. Ini background story-nya ya. Jadi aku kayak udah sering lah melihat nama itu gitu. Cuma aku nggak tahu kalau ternyata di 2 tahun kemudian aku bakal ke sekolah itu untuk menjadi pembicara kan, tidak ada yang tahu ya. Cuma aku udah sering lah ngelihat tulisan SMA Elfitra di gedungnya SMA itu gitu. Jadi ketika aku tahu diundang, so kayak pernah denger tapi di mana ya gitu. Terus akhirnya waktu aku ingat-ingat lagi dan puncaknya tuh ketika emang udah sampai tempat sana, aku ya oh iya pantas aku kayak nggak asing gitu, karena aku sering lihat dulu waktu sering PP dari Nangor ke Bandung waktu tahun pertama kuliah dulu gitu guys. Jadi sebenarnya seneng karena ada Maxwell, bukan seneng karena apa ya, tempat yang dulu aku cuma bisa lihat dan kayak ya lihat doang, ternyata bisa ke sana gitu. Dan nggak cuma ke sana main doang, tapi sambil menyampaikan ilmu mahal ya guys ya. Aduh, beneran ada Maxwell loh guys, nggak masuk akal guys. Ada Maxwell guys, kalian nggak ada yang menyapa kah? Oke. Sebenarnya kalau di Twitter nih 1 orang doang sih yang nanya. Dia udah jalan lupa minum, udah. Saya kasih game this or that. Harus pilih salah satu, teh atau kopi. Aku pilih teh, coklat, vanilla, coklat. Musim panas atau musim hujan? Aku pilih musim panas. Dicintai atau mencintai? Skip ya, skip. Lebih suka di rumah atau jalan-jalan? Tergantung ada teman atau enggak guys. Kalau emang teman-teman lagi pada jauh, mending di rumah. Kalau emang lagi banyak teman-teman, tidak pernah di rumah. tergantung kondisi guys. Kalau misalkan di daerah rumah atau sekitar rumah gitu lagi banyak teman-teman, otomatis tidak pernah di rumah. Tapi kalau teman-teman lagi pada keluar kota juga, mending di rumah. Karena ngapain aku jalan-jalan sendirian. Nah yang terakhir adalah biru atau merah. Biru, karena merah itu bikin sakit mata guys. Makanya kalian kalau sadar ya mungkin ada sih beberapa tempat yang cat temboknya tuh warna merah, tapi kayak jarang kan, karena emang secara visual tuh nggak enak aja gitu, sakit lah di mata. Lebih sering ketemu biru daripada merah gitu guys. Jadi aku lebih suka biru. Bahkan botol minumku dulu ada biru. Terus papan jalan itu biru, selimutku biru, sprayku biru. Bahkan aku pernah beli boneka biru juga. Celana pun sering biru, sampai dimarahin aku sama orang tua aku, kamu tuh nggak punya celana gelap loh gitu. Terus sama baju juga, kalau baju biasa buat di rumah gitu
biru, tapi ada merah juga sih sebenarnya. Itu juga karena biar nggak biru doang. Apalagi yang biru guys? Handuk biru. Bukan secinta itu sama biru, tapi kayak kan tadi pertanyaannya biru atau merah kan. Itu aku cuma membandingkan biru sama merahku yang ada, maksudnya barang-barang punyaku atau barang-barang di sekitarku yang berwarna merah itu jauh lebih sedikit guys dibandingkan yang biru. Begitu, aku cuma ingin memberitahu itu. Tadi bajumu kayak kelap-kelip, wah ini emang berarti apa namanya, desainnya keren berarti guys. Sampai frame kamera aja nggak bisa nangkep. Gadis. Oke ya, udah ya, itu yang di Twitter itu aja. Kita langsung, kalau teman-teman mau nanya di Manchester City atau Manchester United untuk sekarang, jujur kita dukung yang menang-menang aja lah ya guys ya, tolonglah ya. Walaupun kemarin MU menang lawan Liverpool sih, tapi kan ya gitulah. Bukannya fun fact ya, bukannya aku tidak suka MU ya. Fun fact-nya adalah ayahku fans MU guys. Jadi kalau kalian bilang Kadit membenci MU, berarti selama hidup ini berarti aku gimana guys, melihat ayahku nonton MU dan segala macamnya. Ikut COC season 10 sing genah rek kon rek. Haikal, ada Andreas gak dit hilang. Lagi ini Kak, lagi nyasar di FKG. Sorry, bukan nyasar, sengaja nyasar di FKG. Gak tahu sih mau ngapain, jujur gak tahu. Atau mungkin YTTA, gak tahu ya. Gak tahu juga. Mungkin Kak Haikal lebih tahu gitu kan. Atau sebenarnya saya juga tahu. Oke guys. Kita mulai, ini banyak banget guys. Aku mulai dari yang paling bawah ya, yang paling pertama ya. Guys, kalian kalau mau nanya juga boleh ke secret message link, ada di channel WhatsApp aku ya guys ya. Oke? Jangan ketinggalan untuk bertanya. Walaupun aku mungkin nggak bakal baca semuanya karena sekarang udah 95 pertanyaan, jadi bisa jadi lebih dari itu nanti, bisa 100, mungkin 1000 gitu ya. Capek juga membaca dan menjawab. Oke, Kak Kadit jalur SNBT. Ya, benar. Ya, makasih udah dijawab, guys. Makasih udah jadi moderatorku ya, itu yang jawab tadi ya. Thank you. thank you yang sudah menjadi moderator. Bisa nggak sih di TikTok itu ada moderator gitu, guys? Biar dia bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan yang aku mungkin skip gitu. Nggak bisa ya? Nggak kayak YouTube ya? Apa aku live YouTube, guys? Kapan-kapan, guys? Ya. Tutor fisika dit, kalau fisika gak usah gitu. Kalau fisika SMA, jujur aku juga nggak terlalu. Aku tuh baru ngerti fisika, kimia, bukan baru ngerti, baru paham dan baru bisa bantai-bantai itu ketika kuliah guys, karena aku dapet flow belajar yang emang cocok buat aku. Dan alasan lainnya adalah karena waktu SMA aku fokus ke Olimpiade Matematika. Lebih fokus ke sana daripada ngejar nilai sekolah yang bagus gitu. Jadi ya udah. Favorit mata kuliah semester ini atau selama kuliah? Nah, itu dulu. Sebentar guys, aku jawabnya di sini karena aku udah janji bakal jawab yang di secret message. Buat yang teman-teman yang nanya-nanya di TikTok, boleh nanya di secret message link dulu ya guys ya. Oke? Karena tadi aku udah bilang mau baca ini. Jangan malah aku baca ini guys. Komen TikTok nih keskip semua nih nanti 95 nih pertanyaan ya guys ya. Oke. Hal apa yang pengen kamu bilang ke Kak Diction tapi jarang sempat diucapin? Aku nggak tahu udah pernah ucapin atau belum, tapi ini salah link kalian. Nah, nanti aku kasih tahu. Oke, hal apa yang pengen kamu bilang kan bisa jangan sempat diucapin adalah terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay di sini, yang masih dukung, masih nonton live, masih DM juga, masih komen di TikTok, masih komen di Instagram, masih sering nungguin walaupun aku ya nggak yang upload sesering itu gitu.
tetap mendukung juga apapun yang aku post. Dan juga ada juga jujur ya guys ya, jujur ada juga beberapa yang pernah gitu sampai marah-marahin aku karena, Kadit kamu kok gini, kamu kok orangnya gini, percuma juara 3 tapi bad attitude gitu. Bahkan ada yang pernah gitu kayak ngechat aku kayak gitu. Aku kayak oke lah, aku lihat lagi kayak gimana, aku jadi introspeksi juga. Tapi juga beberapa kali aku juga sempat ngecek lah ini orang ngingetinnya berdasarkan objektivitas atau gimana ya, tapi tetap pada akhirnya introspeksi lah, karena mungkin ada suatu hal yang aku lupa atau nggak sadar atau kayak udah terlalu fokus sama diriku sendiri gitu. Jadi aku tetap terima kasih lah buat teman-teman yang dukung maupun yang apa bisa dibilang mengingatkan. Aku nggak bilang nge-hate sih, mengingatkan ya, tetap menyemangati walaupun kadang aku tidak menyemangati balik. Nah itu sih guys, paling guys. Ya mungkin satu lagi, mungkin minta maaf karena mungkin kalau aku belum bisa seperti apa ya, ibarat ya, kan gini lah, ibarat aku kan punya followers banyak ya ini bukannya apa ya, bukannya lebay atau gimana, tapi kan secara faktanya kan ada followers banyak gitu ya. Aku mohon maaf kalau misalkan aku nggak bisa seaktif atau seinteraktif orang-orang dengan followers yang mungkin sama seperti aku atau mungkin bahkan lebih rendah dari aku gitu guys, buat prediction di sini guys ya. Mungkin kalian berharap kayak, wah Kadit ini kayaknya bakal jadi apa istilah influencer gitu ya, yang bisa upload setiap hari atau upload setiap berapa hari sekali dengan konten-kontennya gitu. Itu sih guys yang aku ingin minta maaf juga guys ya. Tapi terima kasih buat semua yang bertahan, karena aku yakin ya kalian juga menunggu aku. Jujur agak di situ agak sombong, di situ endingnya agak sombong jujur. Gue akuin. Kadit masih hafal dance Candy, masih hafal. Paling kita guys ya. Nah ini tadi aku ketawa gara-gara ini guys. Ada yang nanya guys. Sandy, tolong kamu jaga kesehatan ya. Info dong kapan fan meet di CSB. Terus lagi, Sen, kalau aku gak jadi seniors lagi, reaksi kamu gimana? Ini aku yang salah buka link atau gimana gitu? Karena di atasnya Kadit lagi gitu. Apa aku salah buka link atau yang ngirim yang salah buka link ini? Sen, kalau aku gak jadi seniors lagi, reaksi kamu gimana? Apa aku SS aja ya? Nah, misal nih. Misal aku SS kirim ke Sandy ya. Siapa tahu dijawabin gitu kan. Ntar ya guys ya. Ini buat yang salah kirim, bisa lah aku coba tanyain ke Sandy ya. Mungkin teman-teman bisa merasa terbantu gitu. Siapa tahu Sandy bisa langsung jawab gitu kan. Nih, Sen, ini ada yang salah link kayaknya. Siapa tahu kamu mau jawab. Nah udah ya guys ya, udah aku WA ya guys ya. Oke ya. Kalau misalkan dibales, aku bakal kasih tahu di live. Tapi kalau misalkan dibalasnya setelah live-nya selesai, aku nggak ngirim. Tak biarin. Oke, kita lanjut. Kak, hal apa yang paling antum gini guys bahasanya guys, sukai dari fans? Hal apa yang menurut antum berlebihan? Maaf kalau belibet, semoga bisa dipahami, kalau enggak maafkan saya. Kenapa kamu memanggil aku antum tapi manggil dirimu sendiri saya? Harusnya kan ana ya guys. Maksudnya biar apa ya, biar konsisten gitu loh. Kalau Arab ganti Arab dengan kata ganti Arab gitu. Antum ana itu, antum saya kan agak tidak konsisten gitu guys. HT apa? Enggak guys, aku pakai ini guys, secret message link guys. Kalian kalau belum tahu linknya di mana, ada di ini guys. Ada di channel WhatsApp gua. Halo. Aku udah bilang belum ya di channel kalau udah mulai? Oh, aku belum bilang ya. Guys,
udah mulai. Ternyata aku belum ngabarin. Kalian biasanya ada ini polisi ngabarin gitu. Aku nggak ada yang gitu, aku kira udah dari 25 menit yang lalu. Oke, hal yang paling aku sukai apa ya? Ya normal aja lah. Suka mendukung apapun yang aku upload. Walau kadang bukan kadang, walau kemarin waktu aku upload tentang MPL, tentang Mobile Legends, ternyata followers COC ini nggak terlalu banyak ternyata yang ngikutin COC, karena yang ngikutin MPL, karena ya dari insight-nya, dari komennya juga nggak terlalu banyak. Jadi mungkin agak susah buat aku bentrokin kesukaanku ke MPL, kesukaanku ke Mobile Legends dengan followers ini atau kalian lah. Mungkin agak susah untuk nabrakinnya gitu, karena ternyata nggak terlalu banyak gitu. Walaupun mungkin di sini banyak, tapi secara overall, secara keseluruhan, secara orang semuanya itu kayaknya mungkin gitu lah. Kadit, kenapa nggak bisa dibuka linknya? Apa udah di close? Emang bisa di close gitu? Ini masih nambah kok, nih nambah terus ini. Kadit giginya bagus karena ortunya spesialis kah? Ya, rapi banget. Jujur guys, orang tua aku bahkan dua-duanya, aku takut lupa, aku takut. Kayaknya dua-duanya nggak spesialis deh. Aduh maaf ya, ayah, ibu, orang tua kalau ternyata spesialis, mohon maaf kalau salah. Anaknya nggak tahu, anaknya kayaknya nggak tahu kayaknya. Tapi seingatku nggak guys, karena nggak ada gelar SP-nya guys di nama kedua orang tua aku guys. Jadi kayaknya nggak. Cuma kalau terkait gigi rapi, kayaknya nggak harus spesialis sih, yaitu karena awareness orang tua aja sih. Karena ya teman-teman mungkin nanti kalau misalkan jadi orang tua, atau mungkin sekarang punya orang tua, ya mau nggak kuliah di FKG pun, kalau emang awareness tentang gigi, tentang kesehatan wajah dan lain-lainnya bagus, ya pasti bakal dibantu lah. Nggak harus jadi dokter dulu kan harusnya. Masa kalian masa kalian harus punya orang tua dokter gigi dulu baru mau dan baru pengen untuk punya gigi bagus? Kan nggak juga kan, tergantung awareness aja sih. Karena itu beda lah, nggak ada hubungannya lah sebenarnya, bisa dibilang nggak ada hubungan. Tapi mungkin lebih ada aksesnya lah, lebih ada privilege-nya gitu lah. Bedanya mungkin di situ. Aku kan tadi mulai dari bawah ya. Confession aja sih kak, you're such a role model for me. Thank you so much kak. Ya terima kasih kembali guys ya. Mohon maaf kalau aku masih banyak kurangnya. Tolong diingatkan aja ya guys ya, kalau misalkan masih ada kurangnya dari saya ya guys ya. Liburan Pulkam gak dit? Sebenarnya aku agak bingung guys. Karena aku ada 2 rencana yang bisa dibilang nggak bisa digabung gitu. Jadi aku harus milih, benar-benar harus milih, karena nggak bisa dijalani bersamaan. Gitu guys. Nah itu aku harus mikir banget. Kalau kesini nggak bisa kesini, kalau kesini nggak bisa kesini, kalau ya gitulah intinya. Cuma aku nggak mau mikir sekarang guys, karena aku pusing. Aku udah mikir dari berapa waktu yang lalu, cuma tetap pusing aja, nggak dapet hasilnya. Nah intinya terkait pulang kamu harusnya pasti. Cuma berapa lamanya itu yang nggak tahu guys. Oke, kita lanjut guys ya. Pernah nggak dapat kejutan kecil dari stranger yang bikin terharu banget? Jujur ya guys ya, aku tuh terharu kalau tiba-tiba ada orang datengin aku, terus dia bilang kayak, Kadit makasih ya kamu pernah ini gitu. Bukannya aku pengen diungkit kebaikannya, tapi kayak aku ngerasa kalau misalkan ada yang ingat gitu tiba-tiba, apalagi terus dia bilang makasih karena dulu udah pernah gini gitu, aku jadi kayak ngerasa aku diingat gitu, hidupku tuh diingat gitu, atau aku jadi ngerasa berguna lah buat orang lain gitu sih guys. Bukan kejutan sih bisa dibilang, tapi kayak tiba-tiba, karena beberapa waktu yang lalu adalah beberapa orang atau beberapa temanku yang tiba-tiba ngechat kayak, Adit makasih ya pernah ini. Terus aku kayak kapan ya gitu kan. Terus kayak yang ini dia, terus ada fotonya, oh ingat, oh aku kira itu
hal yang biasa aja gitu, aku bilang gitu. Terus ternyata buat dia sesuatu yang bisa dibilang mungkin life changingnya dia ya gitu guys. Itu sih sebenarnya sesimpel itu sih guys, aku mah orangnya simple guys ya. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman mau ngasih mobil sih, jujur kejutan kecil yang terharu banget sih itu guys. Teman-teman kalau mau ngasih mobil sih itu jujur kejutan kecil yang bikin aku terharu banget sih guys. Kecil banget sih, kejutan kecil lah itu, kasih mobil lah. Kejutan kecil aja lah. Pernah nggak ada pengalaman buruk sama orang tapi justru ngasih pelajaran besar buat kamu? Ada guys, langsung aku cepet jawabnya, nggak pakai mikir. Ada guys, tapi udah nggak usah diceritain ya, karena pengalaman buruk. Tapi ada. Dan yang awalnya aku mikir buruk ke orang itu, nggak suka ke orang itu karena pengalaman buruk pastinya. Sekarang aku jadi ya jadi respect ke dia lah. Walaupun aku nggak menolak fakta kalau ya dia memberikan atau pernah melakukan sesuatu yang bikin aku punya pengalaman buruk gitu kan. Tapi tetap ya karena aku berubah dengan pengalaman buruk itu, karena aku bisa lebih baik, bisa bounce back, bisa menjadi bisa menjadi pribadi lebih baik. Jadi aku kayak ya jadi mikir lah kenapa aku harus benci dia gitu, atau kenapa aku harus benci pengalaman ini gitu. Tapi tetap tidak mau pengalaman itu terulang kembali gitu guys. Di saluran yang namanya Cardition Action tuh ya yang itu punya aku guys, yang 71 kayaknya followersnya, 71.000. Terus foto profilnya apa sih guys, aku lupa foto profil channel. Pokoknya itu dari orang kemarin aku ambil di Twitter. Foto profilnya ini guys, ada boneka pink, terus ada kotak kuning, ada kucing tapi pakai apa namanya ini guys, aku nggak tahu namanya apa itu. Terus ada aku pakai celana kotak-kotak terbang. Terus ada @bubbly run, nah, intinya ya itu. Oke, next ya. Sandy lagi nih. Duh, banyak banget Sandy nih. Hai kak, bagi kakak cara belajar yang efektif itu kayak gimana? I've been procrastinating for a while. Kalau menurutku ya guys ya, yang biasa aku lakuin adalah aku kalau misalkan emang mau belajar, apalagi kalau di kamar ya, itu biasanya aku mengubah sedikit layout gitu, mengubah sedikit layout mejaku atau mungkin layout kasur atau mungkin layout sekitar, supaya aku kayak merasa aku nggak pernah lihat layout ini sebelumnya gitu. Jadi aku menganggap oh ini lingkungan baru gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan aku nggak mengubah layout sedikit, aku jadi ngerasa kayak lah ini kan tempat buat tidur, ini kan tempat buat males-malesan, ini kan tempatnya gitu. Gitu guys. Paling sesimpel itu sih. Udah pernah keluar negeri belum? Udah pernah. Sebelum masuk ITB ada tujuan univ selain ITB nggak? Ada. Oke guys ya, next question. Ini emang nggak ketutup kan linknya kan, masih bisa kan? Masih kok, masih nambah kok guys. Kamu Sonic sejak? Aku bukan Sonic guys, aku cuma nonton doang guys kemarin guys. Kebetulan tempat duduknya ngikut Andreas yang pengen duduk di Onyx gitu. Tapi aku bukan pendukung Onyx sebenarnya. Kak, aku jadi suka sama temen di sekolah aku karena mirip kamu. Oh my god, what is this? Keren. Bisa gitu ya guys ya. The influence is wild bro. Kak Kadit, kalau kata dosen saya kata-kata kayak Kak Kadit, kalau kata dosen saya kata kayak kamu itu harusnya gini. Kak Kadit, kalau kata dosen saya kata kayak kamu itu harusnya gini dan bla bla. Kak Kadit, kalau kata dosen saya kata kayak kamu itu bukan saran. Hah?
Next question dulu ya, next question. Lo bukannya SP ortodontia. Aku tanya ayahku ya. Aku jujur mau nanya sekarang, guys. Enggak, guys, harusnya tuh enggak SP, guys, ayahku, guys. Karena sering ngomong lah, aku tuh ngobrol bareng. Nih, ini aku nanya beneran nih, live. Ini live chat ini. Itu spesialis atau enggak ortodontia? Lagi kerja sih jam segini kayaknya, atau udah pulang ya? Jumat. Harusnya udah pulang harusnya. Jam 9. Harusnya baru selesai. Atau sampai jam 8 ya, aku lupa. Udah gak pernah di rumah lagi, guys. Kadit suka matcha nggak? Aku suka, guys, tapi kalau ada opsi lain aja. Karena matcha tuh kalau misalkan maksudnya kalau misalkan beli di tempat yang mungkin agak random gitu ya, itu rasanya juga agak undian lah, bisa dibilang ya, random juga lah. Karena kadang di sini rasanya kayak gini, di sini kok kayak gini, padahal dengan nama menu yang sama gitu. Jadi aku bingung nih, yang rasa asli yang seharusnya yang mana gitu, jadi bingung. Kak Kadit berkali-kali aku nilai ulangannya banyak 100. Bentar lagi aku pengumuman Olim. Alhamdulillah, terima kasih ya ini yang ngirim. Semoga Olimpiade yang kamu ikutin bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan terbaik dan diberkahi. Kali kamu harus tahu kalau kehadiranmu bisa bikin orang lain semangat lagi. Alhamdulillah, guys, terima kasih atas infonya, guys, ya. Pernah nggak kamu ngerasa down tapi tiba-tiba semangat karena dukungan kecil dari stranger? Pernah, guys. Guys, sudah dibalas Sandy, guys. Sudah dibalas Sandy, guys. Ternyata, guys. Ya Allah, ya Allah. Apa katanya Dit? Bahaya, guys. Jawabannya orang kok gak jelas emang. Nggak. Nih, aku mau tanya dulu yang lain. Siapa tahu dia bisa jawab lagi. Info linknya ini, guys, di channel WA aku, guys. Tolonglah. Aku udah bilang, guys. Guys, ya. Kadit, apakah kita harus memaklumi semua orang? Kapan kita dimaklumi? Menurutku bahkan dari pertanyaan pertama kamu yang apakah kita harus memaklumi semua orang, enggak sih. Karena aku beberapa ada yang kayak, kenapa orang ini kayak gini gitu. Artinya adalah memaklumi, tapi habis itu ya udah gitu. Don't care about dia gitu loh. Bukan memaklumi tapi kamu tetap makan hati, tetap dengan dia, tetap di dekat dia, enggak gitu loh. Kalau emang ada orang yang emang kayaknya aneh dibuat kita gitu ya, secara subjektif ya maksudnya, gak sesuai dengan apa yang menjadi mungkin pendirian kita atau yang menjadi diri kita gitu lah.
ya maklumi, tapi dalam artian ya udah gitu, don't care aja setelah itu. Jangan malah memaklumi tapi kayak oh nggak apa-apa kok gini, oh nggak apa-apa kok gini. Itu menurutku yang salah adalah bukan orang lainnya, tapi malah diri sendiri. Ngapain gitu loh. Gitu guys. Kapan kita dimaklumi? Nah, pertanyaan kedua tadi kan kapan kita dimaklumi? Itu adalah dua pertanyaan yang sebenarnya seharusnya tidak berkaitan guys. Karena kalau misalkan kita memberikan sesuatu pada orang lain atau memperlakukan seseorang, ya udah gitu. Karena kita, itu karena kepribadian kita, itu karena kita yang ingin menjadi seperti itu karena kita yang ingin berlaku seperti itu. Bukan dalam artian kita memperlakukan seorang ABCDE dengan harapan kita diperlakukan yang sama. Jangan sampai kita pernah berharap seperti itu guys. Ya udah, apa ya, perlakuan orang lain ke kita ya udah tergantung mereka, perlakuan kita ke orang lain tergantung kita. Jadi jangan sampai harus ada hubungannya terus gitu. Nggak semua harus ada hubungannya guys, nggak semua harus ada kaitannya, nggak semua harus ada relationnya. So mungkin yang perlu dilurusin itu dulu menurut aku ya. Ini lagu di pause terus maksudnya apa ya? Kita back into ini secret message ya. Oke, kita back into kalau kamu lagi bosen banget, hal random apa yang biasanya kamu lakuin? Kalau aku lagi, jujur selama kuliah bosan adalah kata yang tidak pernah terjadi ya guys. Jujur bosan tidak pernah, malah capek, malah ini isinya malah capek gitu, bukan bosan. Tapi kalau misalkan lagi bosan atau lagi liburan, lagi nggak ada apa-apa, aku bakal cari sesuatu yang bisa dilakukan supaya aku tidak merasa bersalah gitu dengan waktu yang hilang. Itu sih sebenarnya, sesimpel itu ya. Mau itu sesuatu yang produktif atau sesuatu yang cuma jalan-jalan aja, intinya kegiatan lah yang membuat kita ngerasa kayak waktu aku gunakan untuk apa, tuh guys, itu spill skincare. Sebenarnya muka aku juga nggak terlalu bagus-bagus banget sih guys, apalagi kayak beberapa minggu ini otakku lagi stres dan pusing, jadi kayaknya ngaruh ke hormon di sekitar muka ya. Nah, iklan re. Selain abis sholat Jumat, momen apa lagi yang buat kamu kangen rumah, Dit? Wah, good question. Ada banyak guys. Selain habis sholat Jumat, momen-momen yang mungkin bikin aku kangen rumah. Yang pertama adalah pulang sholat Jumat kan pastinya. Yang kedua adalah ketika aku pulang dari kampus atau pulang dari tempat manapun dan itu hujan dan harus pakai jas hujan. Nah, terima kasih guys yang udah ngasih apa itu tadi, hujan. Karena dulu waktu kecil aku sering banget balik ke rumah hujan-hujanan, dan ya setiap aku hujan-hujanan atau kehujanan atau hujan, pasti selalu ingatnya kayak wah dulu aku waktu kecil sering banget akrab lah sama yang namanya hujan tuh, akrab gitu guys. Terus apalagi ya, harusnya ada lagi guys, aku harusnya punya satu. Ketika dengerin lagu-lagu tahun 80 atau lagu tahun 90-an yang dulu sering di play sama orang tuaku guys.
lagu-lagu kayak apa sih namanya bandnya itu, Westlife. Walaupun dari zaman dulu lah, bahasa Inggris tapi ya, karena itu sering banget dulu di play sama aku. Jadi kayak aku denger lagu itu kayak pasti langsung ingat gitu. Oh iya bener guys, gak merah lagi kameranya. Ternyata harus di uninstall terus install lagi guys. Aku waktu itu kepikiran kayak apa aku uninstall terus install lagi ya. Ternyata bisa guys, gak merah lagi guys, udah guys. Perawatan gigi biasanya sama ayah atau ibu? Sama ibu biasanya. Guys, kalian tahu lagu ini gak guys? Kalian tahu lagu ini gak guys? Belum, tahu belum. Ini baru openingnya doang nih. Tahu nggak? Guys, bentar ya guys ya. Tahu nggak? bentar ya. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Mumpung belum terlambat. Dit gak pengen behel ta gratis. Gratis nang sopo maksudnya? Pasti kuku salah. Nggak ada suaranya. Potong kuku tuh pasti ada suaranya. Mana tadi? Tadi kayak ada seseorang tadi. Ngapain dit? Udah. Bersihin kuku, nggak ada hubungannya sama kuku guys. Kan dengan ortumu pasti gak bayar. Tapi kan ya nggak enak rek. Masa minta gratisan terus. Karena setelah aku punya temen yang dia kuliah FKG, terus ya dia tau lah spesialis itu gimana, terus berapa bayarnya. Aku kayak apakah dengan punya orang tua dokter gigi aku jadi tidak perlu bayar segini? Apalagi waktu itu aku pernah aku inget guys, waktu itu aku nggak jadi nanya lagu lah, bentar ya. Jadi waktu SMP dulu aku kan punya teman, terus dia itu ini pasang behel, dan dari mulai pasang konsultasi sampai selesai itu ternyata di
tempatnya ayahku, tapi dia masih belum tahu kalau itu ayahku. Maksudnya dia masih nggak tahu kalau dokter yang menjadi konsultan dia atau yang memasangi behel dia adalah ayahku gitu. Dia masih belum tahu gitu. Cuma aku ya tanya-tanya aja gitu kan, kamu pasang behel berapa gitu, udah berapa lama, sampai kapan itu behelnya, mau dilepas kapan. Aku kan kayak nanya-nanya, pura-pura nanya aja lah gitu kan. Habis itu habis, habis itu aku bilang ke ayahku, ya ini di kelasku ada temanku yang katanya masang behel juga di ayah gitu. Siapa namanya gitu kata ayahku. Namanya ini gitu kan. Oh iya, itu udah dari dia SD, dari kamu SD. Maksudnya ya sama-sama kan sekelas ya, dari SD gitu. Oh iya katanya dia mau lepas tahun depan gitu. Iya bener 5 tahun gitu kan. Terus aku kayak, besoknya aku akhirnya bilang ke dia lah, itu ayahku loh itu. Emang iya gitu, kenapa nggak bilang dari awal, Dit, kan aku bisa minta potongan harga. Begitulah guys ya. Harga temen. Tapi aku selalu diingetin sama orang tua aku sih guys, kalau misalkan lagi ikut sesuatu atau lagi, ya maksudnya lagi ikut sesuatu atau lagi ada hubungannya sama sesuatu yang publik, ada hubungan sama sesuatu yang melibatkan banyak orang, ya nggak perlu kayak ngomong orang tuaku ini tolong dong kasih gini kasih ini, kayak nggak pernah, bahkan nggak dibolehin gitu loh, diingetin kalau ya udah, kalau misalkan kamu lagi berjuang buat sesuatu lah atau lagi di tempat yang baru atau tempat publik itu, ya udah andalkan diri sendiri gitu loh. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang tadi sih, tapi ya udah. Kalau pasang bel tuh harus spesialis gak sih? I don't know guys, aku belum terlalu tahu ilmunya tentang kayak gituan guys. Kadit lovers, sopo iku rek jenenge Kadit lovers, lucu banget. Dit, kenapa kamu bisa banget merahasiakan sesuatu? Karena alasannya sebenarnya simple guys, karena aku puncaknya tuh selama SMA gitu. Selama SMA tuh aku kayak mendapatkan cerita dari banyak teman-temanku, kayak ibarat teman-temanku banyak yang curhat gitu lah. Jadi aku ngerasa kayak oke, berarti orang-orang percaya, jadi aku nggak bisa untuk semudah itu membocorkan rahasia orang lain. Karena balik lagi, aku juga nggak mau kalau misalkan aku punya rahasia, ya pasti kan teman-teman juga lah. Misal teman-teman cerita ke satu orang, aku dulu ini tapi rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya gitu. Ternyata disebar, tadi dia bilang ini, kan nggak mau kan gitu. Jadi timbal balik aja lah, sadar diri aja lah. Kita balik ke secret message Lingi ya. Oke. Halo yang join. Mana tadi? Ya nggak ada guys. Nggak ada guys. Halo Kak Yaru, ayo ke secret message yoi. Ding 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 ding. Keras banget ya lagunya. Kak Kadit, apa harapan di tahun 2026? Wah nanti ya guys ya, nggak sekarang guys ya. Masih mengusahakan untuk beberapa hal di tahun ini dulu. Kita fokus yang deket-deket dulu aja guys. Ya sebenarnya udah ada sih beberapa harapan di tahun depan, tapi kan apakah harapan itu perlu di-spill semua guys? Kan enggak ya. Kalaupun aku spill harapanku buat tahun depan di sini, bisa jadi ya teman-teman antara mungkin nggak bisa bantu atau malah nantinya jadi bumerang buat aku gitu, kayak jadi wah dia mau gini jangan sampai dia gini. Nah, takutnya itulah guys pentingnya cita-cita, harapan, tujuan tuh nggak perlu terlalu dikasih tahu ke orang banyak, itu biar kayak gitu.
Kecuali kalau emang teman-teman perlu banget bantuan, kayak misal teman-teman pengen S1 di luar negeri, pasti kan ya ada kalanya teman-teman nggak perlu untuk mengkoar-koar lah ya, atau apa sih, ngasih tahu ke publik, oh aku mau S1 di sini gitu, nggak perlu. Tapi kan teman-teman juga perlu untuk nyari mentor, nyari orang yang mungkin bisa membantu di bagian apa, mungkin bagian belajar bahasa Inggrisnya, atau belajar mempelajari administrasi untuk kuliah di sana. Syarat-syaratnya kan tetap juga butuh ya. Mungkin untuk yang sifatnya kebutuhan kayak gitu-gitu ya pasti tetap, bukan pasti tetap, pasti harus kita kasih tahu lah tentang cita-cita kita apa gitu guys. Jadi ya kalau misalkan mau ngasih tahu harapan, cita-cita, target itu awareness-nya lah dipakai lah ya. Ya gitu guys ya. Oke. Lanjut. Bisa bahasa Sunda nggak? Bisa beberapa guys. Karena ya masalahnya di kampus pun nggak pakai bahasa Sunda kan orang-orang. Bener kan? Iya. Aku mau tanya dong, teman-teman di sini ada yang kuliah di Jawa Timur nggak? Di UB, di ITS, di UNER, atau di kampus manapun lah di Jawa Timur. Karena kan aku nggak sempet tahu ya. Kalau di kampus Jawa Timur tuh pakai bahasa apa guys? Sama teman-teman maksudnya, bukan waktu di kelas ya. Sama teman-teman. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Aku jujur penasaran. Hah? Atau jangan Unhas, yang Jawa Timur ya Jawa Timur, karena aku juga pengen tahu gitu. Pakai bahasa apa guys sesama mahasiswanya? Jangan spam itu apa sih, emang spam apa sih dia? Oh, 0808. Jarno erek lah capek kok. Gue pakai bahasa Jawa ya kalau di Jawa Timur ya. Kok di Jawa Barat malah nggak pakai bahasa? Atau mungkin karena ITB ya? Aku nggak tahu jujur. Mungkin kalau di kampus lain yang di Jawa Barat mungkin pakai bahasa Sunda ya kebanyakannya. Tapi di ITB aku ngerasa bahasa Sundanya itu cuma kata ganti, cuma buat kata gantinya. Gitu doang. Atau mungkin kayak kata-kata yang udah terbiasa di Sunda, kalau whole sentence dengan Sunda itu nggak ada. Itenas bahasa. Oh, oke. Bahasa batin. Oke guys. Thank you infonya. Kabeh wong. Gak ngevlog tunggu ya guys ya, aku udah ada banyak banget stok vlog ya, draft vlog, cuma menyelesaikan editannya. Mas Kadit opo sing dadi semangati Mas Kadit nek lagi down banget utawa lagi males karo kabeh ya Mas? Artinya gak cocok rek, gak pas ya kalau lagu nenek. Mas Kadit, apa yang menjadi semangat Mas Kadit kalau lagi down banget atau lagi males dengan semua hal ya Mas? Nah, kadang kalau lagi down banget susah sih sebenarnya, jujur susah untuk mencari semangat, susah ya. Apalagi kalau lagi males dengan keadaan. Ini kenapa tiba-tiba I miss you, semangat, love you, miss you? Kenapa tiba-tiba guys? Kalau boleh tahu. Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Ada apa guys? Aku lagi bikin apa? Kok tiba-tiba 600 yang nonton ini? Kalian datang dari mana kalian? Halo? Sebelum aku melanjutkan ini nggak mungkin tiba-tiba naik 300 ini. Dari siapa ini kalau boleh tahu ini? Datang dari mana ini? Ayo. Tolong. Nggak mungkin naik tiba-tiba. Datang dari mana ini? Coba jawab dulu. Intro dulu. Dari mana ini? Intro dulu. Dari mana?
Info dulu, info. Ayo intro dulu yang baru masuk tuh 300 orang, ayo. Dari mana tadi itu? Pindahan Kak Igo. Oh, FYP TikTok. Dari Exor. Oke, oke, oke. Oke deh kalau gitu. Nah, udah turun lagi tuh. Oke guys. Thank you atas introduction-nya. Ya, kalau misalnya lagi down atau lagi malas kan pasti bahkan nyari semangat pun susah ya. Apalagi kalau misalkan disappoint atau kecewa dengan keadaan, kecewa banget lah bisa dibilang ya, banget gitu, susah kan pasti kan. Tapi biasanya yang aku lakukan adalah yang pertama, tenang dulu, menjauh dari hal-hal yang bikin kita down, menjauh dari hal yang bikin kita males. Kita tenangkan diri dulu. Karena kenapa? Karena aku juga pernah baca suatu aku nggak tahu ini dari buku atau aku lupa dari mana. Tapi cuma aku ingat kalau kita mau bikin keputusan atau kita mau bikin keputusan untuk diri sendiri ataupun mau bikin keputusan untuk orang banyak, jangan sampai dalam keadaan ketika kita lagi sedih banget atau ketika kita lagi seneng banget. Intinya jangan antara up and down itu. Kita harus di tengah-tengah, kita harus tenang dulu. Kita jauhi dulu aja dari yang mungkin tadi bikin down, yang bikin semua membuat kita malas, membuat kita kecewa. Kita jauhkan diri dulu dari situ, menenangkan diri, santai dulu. Karena dunia tidak berakhir ketika kita sedih. Santai dulu, tenang dulu. And then pelan-pelan kita mikir lagi, kenapa kok bikin kecewa? Kenapa kok bikin males? Kenapa kok bikin down? Terus kita cari, yang mungkin bakal bikin kita naik lagi, kita harus jauh itu, atau mungkin kita harus melakukan hal baru tentang ini pelan-pelan, dipikir pelan-pelan. Dan itu it takes time guys, karena dalam hidup nih pasti semua butuh waktu dan semua pasti berubah gitu guys. Itu kan ilmu mahal guys ya. Itu sih guys. Jadi kalau misalkan directly nih ada sesuatu yang lagi down bikin down, bikin males, bikin kecewa, aku bakal tidur aja, pulang tidur atau main atau nonton YouTube, nonton film, atau saya sesuatu yang membuat aku menjauh dari kekecewaan itu, kesedihan itu. Setelah itu baru bisa mikir kan, baru bisa tenang. Sama halnya dengan ketika tadi aku kan bilang, kalau kita mau memutuskan sesuatu, jangan ketika kita sedang sedih banget ataupun lagi seneng banget atau lagi bahagia banget. Itu juga bahaya guys. Janganlah ketika kita lagi bahagia banget. Kadang tuh gini, kesalahan yang aku juga mungkin pernah lakukan, ini berdasarkan experience-ku aja ya. Kalau misalkan kita lagi seneng banget atau lagi bahagia banget, kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh orang dan pernah aku lakukan juga adalah throwing promise guys, atau nyebar janji gitu. Aku berjanji gini, aku janji gini guys, nanti gini ya guys, nanti gini ya guys ya, aman aja nanti yang gini. Semua janji. Ternyata setelah itu kebahagiaannya hilang, kita bingung mau gimana. Itu guys. Mungkin kalian kalau bingung, kok kenapa kita menghindari mengambil keputusan kita seneng banget gitu, kenapa nggak ketika sedih banget aja yang kita hindari gitu. Enggak guys, jadi mau sedih banget, mau seneng banget, intinya sesuatu yang lagi over lah terjadi dalam diri kita, lagi over, lagi nggak biasanya, lagi nggak normal, jangan sampai kita ngambil keputusan. Ngantuk nontonin kamu, thank you. Oke guys, buat kamu semua yang ada di sini, oke? Kita belajar dari pengalaman kita masing-masing lah, karena aku juga pernah lah kayak gitu. Ya lagi seneng banget terus kayak, udah gini udah, atau mungkin kayak bisa dibilang lagi kaya banget gitu, lagi kaya banget, misal lagi kaya banget terus, nanti aku beliin ini ya, santai aja, kalian nanti gak usah mikirin ini, udah aku bayarin, seret, besoknya tiba-tiba hilang uangnya, terus kayak gimana nih ya kan, nggak dipikir dulu, itu langsung throwing promise saya, throwing janji ya guys, spill ring light. Oke ya, semoga kalian setelah ini menjadi manusia, udah menjadi manusia aja. Gimana rasanya dikagumi orang yang bahkan gak kenal secara langsung? Bersyukur guys, berterima kasih. Dan kalian ini siapa ini? K, Fadil, Rizky, Will,
Eca, ini siapa? Aku nggak kenal. Tapi tetap mendukung. Aku merasa didukung, merasa kalian hadir tanpa alasan. Jujur, misal nih. Misal ya, coba lah. Coba ini jawab pertanyaanku, guys. Coba aja ya. Sama kalian semua yang ada di sini coba jawab pertanyaanku. Coba aja ya. Kenapa Kenapa kalian nonton liveku? Coba sekarang, hari ini, detik ini. Dibanding ngerjakan tugas, dibanding jalan-jalan, dibanding apa yang lain. Kenapa kok kalian sekarang memilih untuk menonton liveku? Coba, aku pengen tanya itu. Aku tidak menerima jawaban kangen. Coba yang lain. Yang lain. Duh, kabeling ganggu rek. Yang lain. Gabut, gak ada kerjaan. Itu juga jawaban yang tidak diterima. Coba ya. Coba yang lain. Tolong yang lain. Nemenin tugas. Kamu unik, Dit. Nah, ini aku agak penasaran tuh dengan bagian yang unik dan gak ngebosenin. Apa yang menurut kalian secara komprehensif ya, secara detail ya, apa yang menurut kalian unik dari aku? Apa yang menurut kalian tidak ada di orang lain? Mungkin ya. Ada gesiaknya. Ada yang wow, that's a good answer by the way. Fair enough lah. That's a good answer. That's a good answer. Berasa diajak ngobrol. Oke. Nah itulah guys ya. Yang kadang tuh aku bingung. Kan aku masih sampai sekarang pun masih di kondisi masih di state bingung gitu. Kenapa kok orang masih nunggu aku? Kenapa kok orang masih follow masih, walaupun yang nonton live udah ya dulu biasa sampai 3.000 sekarang ya udah gitu. Maksudnya tapi tetap kayak aku pikir juga gitu, kenapa kok masih ada di saat kayak ada yang lebih seru, ada yang lebih aktif, ada yang lebih ini ya, pasti kan ada ya. Itulah guys ya. Kesimpulannya, nah, setelah pertanyaan tuh pasti ada kesimpulan guys. Ibarat laporan praktikum, setelah ngetik pasti ada kesimpulannya. Nah ini sebenarnya kesimpulannya balik lagi ke teman-teman guys. Kesimpulannya balik lagi ke 337 orang yang nonton ini guys. Apa artinya guys? Artinya adalah selalu ada orang yang lebih dari kita guys. Lebih apapun itu guys. Selalu ada orang yang lebih ini dari kita. Tapi yang membuat orang lain itu bertahan, yang membuat orang lain itu senang dengan kita, yang membuat orang lain itu merasa nyaman dengan kita adalah keunikan yang ada dari diri kita gitu guys. Jadi jangan berfokus pada apa yang kurang dari diri kita, tapi fokus pada apa yang tidak bisa orang lain berikan atau yang tidak bisa orang lain punya gitu loh guys. Ini kesimpulannya balik lagi ke teman-teman sebenarnya. Ya mungkin aku juga belajar tapi balik lagi ke teman-teman gitu loh guys ya. Begitu loh. Jadi daripada fokus kayak wah aku kurang pinter, wah aku kurang tinggi, wah aku kurang kurang berisi, kurang gendut, apa sih kok kurang gendut, kurang gemuk, apa sih beda ya itu ya. Kurang ini, kurang kaya atau kurang apa. Lebih baik kita fokus pada apa yang menjadi sesuatu yang membuat diri kita itu berbeda. Ibarat kayak aku dengar kata misal siapa yang ada di sini. Nggak ada yang pakai nama asli lagi. Iki malah fotonya wong Korea iki. Nabila Love Sandy KW iki ya rodok kurang minum obat sepertinya. Misal nih Vela nih, ada namanya Vela. Kan aku jadi bingung kan mau ngomong apa kan tadi kan. Misal Vela nih lagi di lingkungan barunya, terus kayak teman-teman Vela tuh ketika dengar kata Vela, Vela itu yang orangnya ini, orang yang ini. Vela itu yang ini. Kan gitu kan guys sebenarnya guys. Kalau misalkan kita ada di society, di lingkungan kan pasti kayak gitu kan. Bukan kayak dia yang paling
ganteng, oh dia yang paling tinggi, oh dia yang paling kaya. Kan kalian jarang kan dengar kayak gitu kan. Pasti kan kalian lebih sering dengan kayak, oh dia itu yang kemarin kesandung misal. Oh dia yang kemarin praktikumnya telat ya misal. Oh dia yang kemarin apa namanya pakai baju warna pink ya misal. Kan sesuatu yang bukan paling, maksudnya bukan sesuatu yang comparable gitu, tapi sesuatu yang kayak di mata orang tuh baru gitu loh guys. Gitu kan. Oh dia itu yang kemarin bawa pulpen banyak tapi warna hitam semua, jadi dia tetap nggak bisa nulis pakai pulpen biru misal. Banyak lah permisalnya, teman-teman bisa mencari sendiri gitu guys ya. Oh dia yang pernah foto sama Kadit, siapa guys? Aku pernah foto sama Kadit tuh gimana? Misal banyak. Jadi dari banyaknya misal-misal itu ya teman-teman cari misal untuk teman-teman sendiri gitu guys ya. Oke? Misal siapa sih Vela tadi? Oh keunikan Vela adalah kalau makan nggak pernah habis ya. atau keunikan Vela adalah bawa tas 2 kalau ke kampus gitu, 1 di punggung 1 di kepala gitu misal. Velanya aja udah hilang nih, Vela yang tak omongin ini udah nggak ada di sini, Velanya udah dapat keluar dia, udah malu dia. Satu buat bawa tas, 1 buat bawa buku, 1 buat bawa orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Guys, gimana kalau kita apa namanya maraton lagu Nabila Takiyah guys, lagu full galau ini guys. Udah cuek lah. Lagu galau bukan berarti orangnya lagi galau, ilmu mahal. Yes, nanti. Aduh ya Allah, udah gitu lah intinya. Gak jelas sih kan. Udah di fallback belum Dit? Oh iya aku belum ngecek. Coba ya tak cek ya. Nabila Takiyah. Kayak belum deh guys. Karena aku kemarin sempat lihat kayak konten gitu yang kalian ngetek aku sama Nabila itu kan, aku jadi takut bentar ya waktu itu ya. Terus ada yang komen gitu kayak si Nabila ini nggak apa ya, nggak gampang gitu loh buat fallback, maksudnya nggak semudah itu gitu loh, harus kenal dulu mungkin, atau harus pernah ketemu dulu mungkin, atau harus apa dulu gitu. Belum guys, belum di fallback guys, tapi ya udah gitu, biarin. Si Nabila ya selalu ngomong apa? Kata kalian Nabila lebih muda dari aku. Ya udah, masa aku bilang Kak Nabila? Aneh juga ya. Adik lah, tambah aneh, adik. Udah pasti ya Din. Bukan gitu. Ya maksudku terus apa? Dipanggil apa? Kak, kan aneh ya kalau Kak ya. Aku waktu itu manggil Anet Kak aja agak aneh. Aku baru sadar dia juga seumuran atau malah lebih muda aku waktu itu, lupa ya Anet. Tahu kan kalian Anet? Kayaknya lebih muda dari aku juga gak sih? Atau seumuran ya? Aku manggil Kak juga saya waktu itu, terus agak malu habis itu. Ya udah aku panggil Anet doang. Kayaknya aku di DM Anet juga deh waktu itu deh. Atau enggak ya? Atau bukan Anet ya? Oh iya di DM guys. Dek. Apa ini tiba-tiba ada yang nggak jadi. Bro aja panggilannya, bro Anet, no, aneh udah. Nabila lagi sopo Dit. Duh, yang tadi nyala lagunya loh. Kalau
kamu udah di fallback unedit. Udah guys, nggak tahu ya di unfollow lagi atau enggak ya. Sorry Anet. Oh masih di follow, masih di follow. Masih aman. Masih belum bikin masalah Kadit, masih di follow. Masih aman guys. Masih aman. Aku sampai lupa jawab pertanyaan ya Allah. By the way, aku sekarang lagi belajar hero baru guys, Beatrix guys. Di saat semester 5 yang full kegiatan, full kuliah, full tugas, full project, dan aku juga ada lagi kerjaan, sempet-sempetnya belajar Beatrix. Kalian tahu nggak latar belakang aku belajar Beatrix? Karena aku ngelihat, kalian tahu nggak gold lanernya? Kayak orang-orang ini nggak terlalu tahu Mobile Legends-nya, tapi ya kayak yang tahu lah. Apa namanya? Gold lanernya EVOS, Erlan, itu kan cuma bisa 3 hero kan, Granger, Harith, Nathan. Dan di situ aku ngerasa kayak aku juga pengen belajar hero marksman lain. Jadi aku kayak tiba-tiba ngeliat, Beatrix nih nggak kemakan meta gitu loh. Mau metanya berubah, Beatrix sih masih bisa fit in gitu. Jadi aku, wah gas gitu. Dan aku sekarang, kalau kalian tahu akunku, kalian bisa cek historinya. Karena aku bukan orang yang hide history guys, by the way guys. Ayo, langka nggak? Di saat teman-temanku semua hide history, kalian masih bisa lihat guys. Karena kenapa? Karena aku ingin sombong. Karena aku menang terus. Jadi kalian harus lihat tuh MVP harus lihat kalian. Lihat semuanya ya, MVP semua tuh. Ngapain di hide MVP? Iya. Sorry. Karena aku ingin sombong. Oke, lanjut guys ya. Dit, aku maba takut banget ngulang matkul. Chill aja. Belum terjadi berarti artinya tidak boleh dipikirkan terlalu jauh. Kecuali sudah terjadi baru kita introspeksi. Bahkan kalaupun terjadi ya yang perlu kita lakukan adalah ya udah langsung introspeksi dan langsung back to the show, bukan malah takut, malah mundur gitu. Kalau misalkan belum terjadi jangan dipikirin, kalau sudah terjadi ya diselesaikan. Simple guys. Intinya kalau sesuatu belum terjadi tuh gak perlu kayak takut gini kak. Daripada kalian takut, mending kalian sambil melakukan sesuatu supaya itu tidak terjadi. Gitu guys ya, oke? Thank you ya. Kak Kadit, fotomu yang melet, misal aku bikin stiker WA, kamu marah nggak? Teman-temanku aja udah bikin guys stiker WA aku yang melet itu. Jadi ya tau lah. Bahkan kayaknya udah kesebar itu. Bahkan kakakku mbakku setiap aku ada video endorse itu pasti ada stiker tiba-tiba aja nggak ada apa, tiba-tiba dia ngirim di WA gitu guys. Setiap ada video endorse IG ku atau di TikTok, pasti kakakku mbakku ini selalu tiba-tiba ada stiker, apalagi pas mukanya tuh nggak jelas gitu loh. Bukan pas halo guys, jadi hari ini aku pakai power bank dari enggak yang pas gitu, enggak yang pas gitu. Pas yang nyobain, pas yang masang power banknya, pas yang gimmick jatuh, pas yang gimmick apa, nggak ngerti. Jadi kalau kalian ngerasa kayak kok boleh nggak, kakakku aja udah dipakai dari mana-mana itu stikernya, udah kemana-mana, udah pasti ke teman-temannya pasti itu stikerku itu. Minuman favoritmu apa Dit? Air putih yes. Karena tidak membuat kita kehausan, tidak membuat kita enek, tidak membuat kita pusing. Tidak ada rasanya, tapi menyegarkan. Ambil Kak Kadit, aku disuruh ambil apel 2, tomat 2, anggur, keju, roti. Ambil naik kabeh. Kadit udah semester berapa? Semester 5. Kok mikir sih aku? Udah sering komen di sini tapi belum pernah direspon. Ya apa pertanyaanmu?
Pertanyaanmu kayak gitu, apa yang dijawab? Semua ku simpan di dalam hati karena ku lihat kau telah jalan dengannya, meski hatiku punya rasa. Ini aku baru tahu guys, Ini tuh tadi yang bilang Kak Kadit, kalau kata dosen saya kata kayak kamu tuh, dia tuh gini loh guys. Dia tuh bikin kutipan pakai apostrofi. Bikin kutipan pakai petik 2. Nah, tapi dia juga pakai petik 2 itu untuk mengulang satu kata gitu. Tahu gak sih kalian? Kayak hati-hati tapi dia cuma nulis hati terus petik 2 gitu. Atau kayak sama-sama sama tapi cuma petik 2. Bikin bingung, tahu gak sih? Petik 2 itu. Petik 2 itu untuk kutipan, titik. Udah. Oke? Tolong cut sama-sama, tinggal kasih strip sama-sama. Kok susah. Ya, intinya pertanyaan dia adalah, Kak Kadit, kalau kata dosen saya perkataan kamu itu harusnya gini dan bla bla bla. Iya, nggak semua saran itu perlu kita ikutin guys. Biar cepet tapi yang baca bingung. Biar cepet yang baca turu. Kalian ngetik cepet, yang baca marah-marah di live kayak sekarang nih, kayak aku nih. Ya guys, tapi intinya saran itu nggak semua harus didengerin, nggak semua harus dilakuin, nggak semua harus di overthinking, nggak semua harus dipikirin gitu, nggak semuanya. Ya kadang ada saran yang mungkin muncul karena trauma orang lain, kayak mereka nggak mau kita melakukan hal yang sama, jadi dia ngasih saran, tapi mungkin kita ngerasa belum terlalu sampai ke level itu, jadi ya udah gitu, disimpan aja sarannya, nggak perlu semua langsung dilakuin kayak karena aku dulu sempet ingat, jadi salah satu tugas ospek itu kan kayak wawancara cutting gitu ya. Wah itu enek saran bos. Enek bos, kayak setiap wawancara kayak kalian tuh nanti kayak gini, semester 3 kayak gini, semester 4 kayak gini. Enek motivasi bos, jujur bos. Walaupun ya berterima kasih, tapi kayak kalian nanti gini, nggak boleh gini, nggak boleh ini, harus gini, perhatikan ini dan itu dan ini dan itu. Wah, beda cutting lagi, harus gini. Oh my god, gitu kan. Aku kan bingung ya. Pada akhirnya ketika aku wawancara cutting tuh apa? Aku cuma peduli dengan apa yang aku tanya gitu. Kalau tiba-tiba mereka ngasih saran, udah aku kayak oke, Kak. Makanya akhirnya ketika datang giliran aku yang diwawancara, giliran aku yang menjadi cuttingnya, aku kayak aku nunggu pertanyaan aja gitu. Aku nggak mau tiba-tiba ngasih saran tanpa ditanya. Jadi aku kayak kalau ada yang nanya aku bakal jawab, kalau nggak ada yang nanya ya udah selesai ya, udah ya, nggak usah lama-lama ya gitu. Gitu guys. Buat teman-teman yang mungkin enak saran, enak motivasi. Kadik, what time is it? Ngerti aku. Aku bukan fans Onyx guys. Tolong lah ya guys ya. Apa ini tiba-tiba Ibu Haikal berani tapi bayarin? Apa ini, Rek? Kok tiba-tiba ibunya Haikal? Oh, itu nama akunnya Ibu Haikal. Ono ae rek mau iki rek. Enggak masuk rek. Aku udah 1,5 jam ya. Balik ke Secret Message, oke. Kadit nonton M7 tidak? We never know. Tidak bisa dijawab sekarang. Karena masih nggak tahu juga. Waktu itu yang minggu lalu aja ke MPL dadakan, no?
Coba kita refresh ya guys ya. Apakah ada banyak banget. Dit, jujur aku suka record live sampai berjam